Illuminati. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kamu. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Baik, kali ini kita masuk tentang soal rutin dan soal tidak rutin, yaitu soal rutin biasanya mencakup aplikasi suatu prosedur matematika yang sama atau mirip dengan hal yang baru dipelajari. Sedangkan dalam masalah tidak rutin, untuk sampai pada prosedur yang benar diperlukan pemikiran yang lebih mendalam. Menurut hasil penelitian The National Assessment di Amerika Serikat mengindikasikan bahwa siswa SD pada umumnya menghadapi soal tidak rutin yang memerlukan analisis yang proses berpikir mendalam. Selanjutnya pemecahan masalah dari Polya, yaitu Polya atau dalam Hobry tahun 2009 halaman 172 mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak begitu saja dengan segera dapat dicapai. Menurut Polya atau dalam Suherman tahun 2001 halaman 9, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan pemecahannya, yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, yang keempat memeriksa kembali hasil yang diperoleh atau looking. Kita akan menyelesaikan soal. Yang pertama adalah gunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 untuk mengisi lingkaran real di bawah ini sehingga setiap barisan berjumlah 9. Ya, jadi nanti sini kita tambahkan 9, sini 9, ke atas 9. Yaitu kita selesaikan secara mudah aja. 1, 2, 3. Oke. 1 ditambah 2 yaitu 3. Jadi 3 tambah berapa baru hasilnya 9, yaitu 6. Ini 2 ditambah 3 yaitu hasilnya 5. 5 ditambah berapa baru 9, yaitu 4. Nah, 3 ditambah 1 yaitu hasilnya 4. Ditambah berapa baru hasilnya 9, berarti 5. Itu kesini hasilnya 9, ke atas juga hasilnya 9, sini juga 9, semua ditambahkan berjumlah 9. Baik, soal nomor 2. Tempatkan bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5 di lingkaran pada gambar di bawah ini, sehingga jumlah bilangan pada segitiga lingkaran di sudut-sudut segitiga tersebut sama dengan bilangan yang ada di dalam segitiga. Ini ke 9, itu kita mudah saja. Ini 1 tambah 3 tambah 5, yaitu 3 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya 9. Oke, udah dapat segitiga yang pertama. Segitiga yang kedua kita tulis saja sini nomor 2. Nah, ini 5 ditambah 2 yaitu 7 ditambah 1 8, hasilnya 8. Oke, yang segitiga yang ketiga yaitu tinggal 4. Ini 4. Oh, salah, ini 11 ya, 11. 4 ditambah 5 yaitu 9 ditambah 2 itu 11, hasilnya ini. Sekarang soal nomor 3, yaitu tentukan suku ke-10 barisan 4, 8, 12, dan 16. Itu kita jawab. N sama dengan 10, yaitu B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U2 nya 8, U1 nya yaitu 4, jadi 4 kurang 8 yaitu 4. Terus
1 sama dengan berapa tadi? 4. Jadi kita masuk U1 4, yaitu sama dengan ini, sama dengan halnya AA juga. Ya, kita masukkan UN, masukkan rumus A ditambah N kurang 1 dikali B. UN 10 dengan A-nya 4, N-nya 10 dikurang 1 dikali B-nya tadi 4. Hasilnya yaitu kita masukkan A-nya 4 ya. 4 ditambah 10 kurang 1 yaitu hasilnya 9 kali 4. Jadi sama dengan 4 tambah 9 kali 4 yaitu 36. Jadi U10 sama dengan 4 ditambah 36 hasilnya 40. Jadi suku ke-10-nya adalah 40. Baik, soal nomor 4 yaitu jika diketahui sifat A pangkat 3 dan B pangkat 3 yaitu A tambah B dan A dikurang B, bentuknya itu 2222 pangkat 3 dikurang 2222 pangkat 3 per 4444 pangkat 3 dikurang 4444 pangkat 3. Itu kita tentukan saja dulu A-nya. Jawab. Itu A yaitu 2222, B-nya juga ini B-nya 2222, B-nya A-nya ini 4444, B-nya juga 4444. Itu. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam bentuknya ya. Sama dengan 2222 ditambah 2222 buka kurung 4444 ditambah dikurang 2222 kurung per itu 4444 ditambah 4444 kurung 4444 kurang 2222 kurung penyelesaiannya yaitu ini kita selesaikan dulu yang di atas, yang ini kita tambahkan hasilnya 4444 kali ini kita hasilkan, jadi hasilnya 2. Itu hasilnya ini 2222 per yang di bawahnya lagi ini hasilnya 8 ya kan, 8 kurung ini hasilnya 2222 ya. Kita bagikan aja ini ya, ini tinggal 2, ini tinggal 4 ini. Oke, ini tinggal 1, ini tinggal 2. Jadi hasilnya itu dikalikan 4 per ini juga dikalikan jadi 4. Jadi hasilnya 1. Soal nomor 5 yaitu hitunglah 5 pangkat 4 tambah 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 5 pangkat 4. Itu jawab. Masukkan rumus yaitu rumus itu A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M tambah M. Yang kedua A tambah A
tambah A dan seterusnya. Tambah A sama dengan N kali A. Masukkan ya, salah satu rumusnya yaitu 5 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4 tambah 5 pangkat 4. 2, 3, 4, 5 tambah 5 pangkat 4. Hasilnya yaitu 5 kali 5 pangkat 4. Hasilnya pangkatnya kita tambahkan. Jika tidak ada pangkatnya berarti ini 1. Jadi 5 pangkatnya 1 tambah 4 sama dengan 5 pangkat 5. Hasilnya ini